warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Semoga Tuhan memberikan lindungan pada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan lindungan pada kita semua. Yang kami hormati tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Batangasam, yang kami banggakan, kami hormati penasehat tim Surapesi yang hari ini mudah-mudahan sebentar lagi kita akan kukuhkan sebagai satu suplemen bagi kami untuk tambah semangat. Kalau tadi Opung sarankan makan vitamin, kami tidak mau makan vitamin, karena vitaminnya ada di sini semua. Vitaminnya ada di sini semua. Kemudian Ketua Surapesi yang mudah-mudahan kita kukuhkan juga pada malam hari ini, dan seluruh anggota tim relawan. Ada sebagian kawan-kawan tidak mau disebut relawan, tapi kalau relawan itu kalau sudah terpilih dilupakan, udah rela aja lah dilupakan. Kami ya syukur, alhamdulillah kami bukan orang yang suka melupakan. Kami orang yang tidak mau melupakan jasa semua orang yang berjasa untuk Tanjung Jabung Barat hari ini dan ke depan. Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini dalam keadaan sehat kita dipertemukan dalam silaturahmi dalam visi yang kita akan wujudkan secara bersama-sama juga. Tanjung Jabung Barat beda. Kita beda dengan yang lain karena kita lebih 4 kali lebih cepat daripada yang lain. Itu beda kita dengan yang lain. Kemudian selawat salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita semua berharap kita dikumpulkan di surga bersama beliau, dan kita semua dikumpulkan di surganya Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak sekalian, kawan-kawan sekalian, vitamin bagi kami hari ini berada di sini. Dari pagi kami selalu sampai malam jam 3 subuh baru istirahat. Udah 1 jam, jam 5 sholat subuh bangun lagi, dan kami jalan putar lagi tuh silaturahmi berkunjung dengan seluruh masyarakat Tanjung Barat yang ada di pelosok-pelosok, dan hari ini kebagian jadwal di Batangasam, dan mudah-mudahan ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk mewujudkan kemajuan di Tanjung Barat. 1 jam sehari itu cukup bagi kami untuk istirahat, karena kami dimotivasi lagi untuk bertemu dengan seluruh masyarakat yang ada di Tanjung Barat ini. Jadi motivasi kami ini berakhir di jam 3 subuh, berawal di setengah 6 subuh. Jadi 1,5 jam istirahat, terus kita jalan lagi muter sampai insya Allah ini jangan-jangan azan subuh sampai rumah. Jadi kami tipe orang yang pergi pagi pulang pagi. Kalau Abu Jamrut itu pergi pagi pulang pagi, ini kami sekarang pergi pagi pulang pagi. Kawan-kawan sekalian yang saya banggakan, sedikit kami sampaikan 10 menit tentang visi misi kami untuk Tanjung Jabung Barat yang orang bilang beda. Beda itu bisa prasenya disebut kita tidak mau sama dengan yang lain, karena kita ingin pembangunan Tanjung Jabung Barat ini bisa lebih 4 kali lebih cepat. Kalau pembangunan biasa-biasa tidak ada beda. Kami ingin pembangunan yang di luar alam pikir orang yang kita anggap itu luar biasa kita bisa lakukan, dan sebagai manusia yang diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, pasti kita bisa lakukan itu. Karena Tuhan bilang Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum kalau tidak tahu kaum itu sendiri yang merubahnya. Tuhan serahkan ke kita untuk merubah maju atau tidak. Jadi motivasi itu ada di kita. Kalau kita miskin, jangan salahkan Tuhan memberikan kita kemiskinan, enggak, karena kita sendiri tidak mau merubahnya. Kami di sini hadir untuk kawan-kawan semua, untuk seluruh masyarakat Tanjung Barat. Kita berusaha bersama-sama untuk merubah nasib kita ke depan. Kita ingin Tanjung Barat ini memiliki bermartabat, ekonomi yang tangguh, daya saing dan agamis. Itu yang disebut beda itu. Beda itu bermartabat, ekonomi tangguh, daya saing, agamis. Bermartabat apa? Kita ingin kebudayaan, budaya kita ini budaya yang bernilai tinggi. Kita ingin Tanjung Barat ini memiliki kemandirian, tidak tergantung dengan pusat yang besar. APBD ini baru jalan kalau seandainya APBN dikucurkan. Nah ini akan kita rubah. Kita punya potensi yang luar biasa. Kita punya sungai sampai di hulu ini, insya Allah Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan 2021, 2022 ini jalan tol sudah lewat Tungkalulu.
Kalau jalan tol lewat Tungkal Ulu setengah jam sampai dari Jambi ke sini. Tapi jangan sampai kita gara-gara jalan tol itu pindah semua ke Jambi ke dekat, berulang ke sini kebun di sini. Jangan, kita balik, kemajuan itu ada di sini, kebun kita ada di Jambi. Bagaimana caranya? Kami ingin nanti ke depan pelabuhan-pelabuhan yang ada di sini itu memberikan kontribusi, masukan bagi daerah untuk kemajuan daerah. Pelabuhan kita formalkan. Karena kemarin saya sudah koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memasukkan pelabuhan di wilayah tebing tinggi ini dan Tungkal Ulu ini dalam master plan pengembangan kawasan pelabuhan nasional. Itu sebagai pelabuhan pengumpan atau pengumpul. Ada jenisnya, ada pengumpan, ada pengumpul. Pelabuhan yang di ujung Jambung biarkan menjadi pelabuhan samudra, tapi ingin kita ambil yang peluang-peluang yang kita bisa ambil lah. Misalkan kita coba lihat pelabuhan yang di sini. Satu bulan itu hampir 20 kapal tongkang itu yang bisa dilayarkan ke laut menuju ambang luar, dan itu menuju ke Asia Pasifik. Pusat ekonomi dunia yang terpadat itu ada di Asia Pasifik, dekat dengan Tanjung Barat, dan jalurnya itu ada di Sungai Pengabuan, langsung di Selat Kalimata, Selat Malaka, terus Natuna yang sekarang diperebutkan. Kenapa diperebutkan? Karena potensi ekonominya luar biasa. Nah, kita dekat di jalur itu. Kalau seandainya ada tol, kemudian pelabuhan kita tata di sini, maka satu titik poin untuk kemajuan kita untuk pertumbuhan ekonomi. Semua aktivitas ekonomi akan tumbuh di Tungkal Ulu dan sekitarnya ini. Maka saya pasti, insya Allah mudah-mudahan kami optimis berdua Pak Supardi ini bahwa Tungkal Ulu ini akan menjadi kota yang akan tumbuh cepat dan itu melebihi pertumbuhan kota Jambi. Itu pakai modal tidak? Modal awalnya itikat. Modal kedua itu kebijakan yang kita akan buat di dalam pengembangan tata ruang. Modal ketiga lobby, koneksi, hubungan kita relasi dengan Kementerian Perhubungan supaya ini ditetapkan sebagai kawasan pelabuhan yang mendorong pertumbuhan pelabuhan-pelabuhan yang orientasi ekspor. Saya tanya kemarin di pelabuhan yang ada di sini, satu tongkang berapa ton? Ternyata 6.000 ton. Muatannya itu kalau pasang dia bisa bawa. Kalau setiap sebulan itu 20 tongkang, berarti 6.000 dikali 20, berarti ada 120.000 ton yang dibawa keluar. Satu tonnya itu 60.000 untuk jasa. 60.000 dikali 120.000 ton, udah berapa cuma? Nolnya itu panjang Pak, dari simpang rambutan itu sampai ke Purwodadi, nolnya itu. Kalau itu diintervensi dengan kebijakan, maka mungkin kapal yang akan bersandar di sini tidak 20 kapal lagi, bisa ratusan kapal. Kalau kapal bersandar itu banyak, maka peluang ekonomi kita maju tumbuh cepat akan semakin cepat kita bisa lanjutkan dengan kebijakan dan relasi yang bisa kita bangun ke kementerian. Kemudian ekonomi tangguh, beda kan? B bermartabat, ekonomi tangguh. Ekonomi tangguh yang kami inginkan ekonomi yang dikuasai oleh masyarakat. Pelaku-pelaku atau subjek ekonomi itu masyarakat, bukan pemilik modal. Pemilik modal cukup sebagai stimulus perangsang ekonomi rakyat, tapi pelaku ekonomi untuk menguasai sumber daya ekonominya itu ada di masyarakat. Caranya macam mana? Waktunya panjang nggak? Panjang sampai pagi jawabnya. Caranya macam mana? Nanti akan kami persiapkan, Bapak Ibu sekalian. Ada kecamatan yang kita berikan bantuan peralatan atau pabrik untuk pengolahan yang dikelola sendiri oleh masyarakat. Misalkan nih pabrik kelapa sawit mini, masyarakat kan kasihan Mbak. Kalau dia plasma dia bisa jual tuh hasil kebunnya itu ke pabrik inti kan. Itu kalau dia punya koneksi cepat. Tapi kalau tidak melalui orang lainnya, yang dapat kayu raya siapa? Orang lain yang memberikan hubungan itu, membangun hubungan ke perusahaan, tapi masyarakatnya bisa dipermainkan. Saya pernah lihat itu masyarakat membawa sawit di mobil, terus ditunda beli Pak. Ditunda beli sehingga kualitas TBS-nya turun, harganya rendah. Ke depan, Bapak-bapak sekalian, kami komitmenkan untuk satu kecamatan itu satu pabrik pengolahan
untuk potensi komoditi yang ada. Kalau dia kelapa, pabrik pengolahan kelapa dalam. Kalau dia pinang, pabrik pengolahan pinang. Kalau dia sawit, pabrik pengolahan kelapa sawit. Kalau dia kopi, pabrik pengolahan kopi dan budidaya kopi. Itu sudah kami lakukan, Mbak, di Betara kopi. Kopi kita itu kopi Liberica tungkal komposit. Tapi intervensi kebijakan di situ lemah. Maka kemarin kami datang ketika kopi itu mau ditebang, mau diganti pinang, kami bilang jangan. Karena kopi itu 16 kopi terbaik di Indonesia, salah satunya berada di Tanjung Jabung Barat. Kita nggak tahu kan. Padahal itu kualitasnya sama dengan kopi Gayo yang ada di Aceh, sama dengan kopi Bali, Kintamani yang ada di Bali, sama dengan kopi Papua, sama dengan kopi Toraja. Kelasnya sama, tapi kenapa kita tidak bisa mensejahterakan? Pertama, kualitas kopi, dimulai dari cocok tanamnya sampai pengolahan, sampai produksi, sampai ke pasar. Itu ada intervensi itu. Nah, kami bantu, Pak, melalui program. Dan kami sekarang di Kementerian Desa ada program yang kami yang buat, bukan Kementerian Desa itu bukan karena kami buat. Desain program yang di kementerian itu sebagian besar, alhamdulillah kami yang mendesainnya itu. Desa wisatanya, kemudian pusat pertumbuhan antar desa, kemudian pengentasan kemiskinan yang sekarang menjadi unggulan di kementerian. Kami siapkan itu apa? Supaya masyarakat tidak beralih fungsi dari kopi ke pinang. Karena 70%, Mbak, 70% lahan di Tanjung Jabung Barat itu gambut. Kopi potensi di lahan gambut. Kopi adalah tanaman selah, bukan tanaman pokok, bukan tanaman utama. Kalau tanaman selah, kalau dia sawit atau pinang di tengah-tengahnya kopi. Itu budaya atau kultur tanaman kopi yang ada Tanjung Barat. Tidak merusak dan dia cenderung sebagai tumpang sari dalam tanaman-tanaman inti. Nah, bisa diproduksi, bisa di industri. Nah, itu kita berikan bantuan. Alhamdulillah itu di Betara ada 5 desa yang kita berikan 1,1 miliar. Besar tidak? Bagi pemerintah, bantuan itu tidak besar. 5 desa 1,1 miliar tidak besar dari 1,1 triliun di APBD Tanjung Jabung Barat. Kalau dia 5 desa 1,1 miliar atau 2 miliar, kalau kita punya 134 desa kelurahan dibagi 5 dikali 1 miliar, cuma kita perlu sekitar 20 miliar untuk menjadikan industri desa itu menjadi industri yang berbasis komoditi. Kalau serius bisa. Makanya insya Allah mudah-mudahan doakan kami insya Allah dengan suplemen dan vitamin dari bapak-bapak kawan-kawan sekalian, kami akan berjuang sekuat tenaga. Kalau Tuhan mengizinkan kami dan memberikan amanah kepada kami untuk menjadi pelayan bapak-bapak sekalian, bukan pemimpin tapi pelayan, bukan penguasa tapi pelayan. Ini selalu saya sampaikan supaya kami tidak menempatkan diri sebagai orang yang di atas yang harus dihormati oleh masyarakat, tidak. Karena kami menganggap diri kami pelayan, maka kami akan senantiasa dengan sungguh-sungguh melayani bapak sekalian. Kalau susah itu tanggung jawabnya di pelayan. Kenapa disebut pelayan? Karena gaji kami sampai hari ini, kalau Pak Spandi kalau kami merasakan mulai dari pegawai 30 tahun, gaji kami dari pajak bapak-bapak, kawan-kawan sekalian. Kalau kawan-kawan sekalian tidak bayar, mogok bayar pajak, tidak ada gaji kami. Tidak ada gaji. Artinya apa? Kami pengabdi, bapak yang punya modal. Kalau pekerja melawan kepada bapaknya harusnya diberhentikan. Makanya pemimpin atau bupati kepala daerah bisa diberhentikan. Kenapa? Gajinya oleh masyarakat. Nah, kami memposisikan diri kami sebagai pelayan. Ekonomi tangguh itu pelaku-pelakunya harus rakyat, dan insya Allah mudah-mudahan salah satu program kami pemuda wirausaha, minimal 1000 pemuda wirausaha ke depan, yang itu akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan memicu peningkatan partisipasi angkatan kerja bisa 100%. Kalau 1000 bisa tenaga kerjanya 1000, jadi 2000 setiap kali program. Bisa tidak? Bisa. Itu sudah dibuktikan kemarin Bupati di Madura, Pak. Tadi ada kawan dari Madura. Bupati Madura itu buat program, itu dia buat persis program yang kita buat. Saya kaget juga pas lihat TV, Bang. Ternyata dia dapat rekor muri dari program dia itu. Nah, program itu yang kita buat di tahun, mudah-mudahan tahun depan kita bisa lakukan. Pertama yang dilakukan apa? Petakan potensi pemuda itu. Setelah dipetakan, apalagi dilatih. Setelah dilatih, apalagi diberikan modal.
setelah diberikan modal, apalagi badan usaha milik desa dan badan usaha milik daerah menjadi bapak angkat untuk membantu pasarnya. Mencari pasar itu badan usaha milik daerah, karena pemerintah punya intervensi kebijakan di badan usaha milik daerah dan milik desa itu. Nah, pelakunya harus masyarakat, ekonomi tangguh, pemuda sebagai subjek pembangunan, dan ibu-ibu juga nanti kita akan berikan bantuan. Kemudian desa kita berikan bantuan 1 miliar satu desa untuk pembangunan sosial dan ekonomi selain dana desa, Pak. Opung. Kalau dana desa itu untuk pembangunan infrastruktur, tapi dana yang 1 miliar satu desa itu Opung, kita akan berikan untuk masyarakat melalui desa dalam bentuk program. Itu dia bisa meningkatkan aktivitas sosialnya. Misalkan bantuan untuk tempat-tempat ibadah bisa diambil dari situ, bantuan untuk peningkatan kesejahteraan guru PAUD bisa diambil di situ, bantuan untuk pengembangan ekonomi masyarakat bisa diambil di situ. 1 miliar itu banyak kalau untuk desa, tapi dikit kalau untuk kabupaten. 1,1 miliar, 1,1 triliun diambil 1 miliar satu desa, 134 miliar masih banyak sisanya. Sisanya bangunan itu infrastruktur, daya tanggul itu ditopang oleh sarana dan prasarana dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Berkualitas ada 2 hal, Pak. Dari sisi teknis dan dari sisi efektivitas. Dari sisi teknis apa? Pembangunan yang dilakukan ke depan itu benar-benar memiliki ukuran dan standar teknis yang itu direferensikan oleh ketentuan. Tidak ada lagi pembangunan ke depan itu hari ini dibangun, besok sudah mulai pecah jalannya. Kenapa? Kurang pasir, atau kurang semen, atau kurang batu. Dibangun hari ini, besok sudah pemeliharaan. Itu dari sisi teknis. Dari sisi ekonomis, efektivitasnya ada. Dibangun jalan tidak menuju tempat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dibangun jalan untuk kebutuhan orang per orang, itu tidak efektif, maka dia lambat pembangunannya. Ke depan bupati, Pak, atau pelayan harus paham secara teknis. Tidak ada lagi saya bupati pengambil putusan yang kerja kepala dinas, tidak bisa, Pak. Saya diskusi dengan kepala dinas, Pak, beberapa hari yang lalu. Visi kami itu ada visinya diantaranya swasembada pangan. Komplainlah kawan-kawan, berat swasembada pangan. Saya bilang kok berat? Ganti aja dengan intensifikasi. Saya bilang intensifikasi metode, cara untuk swasembada pangan, intensifikasi dan ekstensifikasi bahasa pertaniannya kan, dan teknologi, intervensi teknologi, cara untuk swasembada pangan. Tapi kalau cuma caranya yang diperkuat, tapi hasilnya tidak ditetapkan, maka motivasinya berkurang. Kenapa harus swasembada? Karena kita akan membagi hasilnya itu, produksinya itu dalam 2 kelompok. Satu untuk industri, diolah padi, kalau seandainya padi diolah. Satu untuk konsumsi. Kalau kita semua fokus untuk konsumsi, maka petani yang khususnya tanaman padi, sulit, Pak, untuk sejahtera. Kenapa begitu? Harga padi naik, pemerintah intervensi, turunkan lagi. Nah, itu kan dilema, Bang. Petani ingin sejahtera, tapi masyarakat ingin makan. Maka ada fungsi pelayanan untuk hasil produksinya. Ada fungsi yang industri, yang itu akan dijual ke luar negeri dan orang-orang yang memiliki kemampuan yang baik. Sehingga petani untuk subsidi hasil yang dia jual untuk konsumsi diambil dari industri. Itu filosofinya kenapa harus swasembada. Kalau dia swasembada, ada cadangan yang akan diindustrikan. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, maka ruang dan kesempatan petani kita ini kecil untuk mendapatkan nilai tambah dari program pertanian dia. Di samping program kita ke depan untuk pertanian ini, kita ingin petani-petani kita itu tidak monokultur kalau istilah pertanian, cuma satu sektor pendapatan. Kalau dia punya pinang, dia harus budidayanya kopi di dalam. Kalau dia gambut, setelah kopi apa, dia bisa budidaya ikan. Setelah budidaya ikan apa, ternak, Pak. Dulu Tanjung Barat ini lumbung ternak. Sekarang dengan program Getak Paduka, kalau saya masih di sini waktu itu, tapi sekarang sudah ada lagi. Padahal potensi ternak besar Tanjung Jabung Barat ini peluangnya besar. Selain sumber daya alam, kalau sumber daya alam itu kalau diambil terus habis
Tapi kalau petani punya income melebihi dari satu sektor atau suatu kultur, maka dia akan punya peluang sejahtera, Pak. Karena dia dapat income 4. Dan itu dari mana? Dari kebijakan. Dari kebijakan. Perlu dana tidak? Perlu, tapi ada yang dana bisa kita ambil dari CSR, bisa kita ambil dari APBN, APBD provinsi, bisa dari program Bank Dunia atau hibah dari bantuan lembaga perbankan yang ada di dunia. Itu yang saya maksudkan 4 kali lebih cepat. Sumber dananya ada 4 kali atau lebih, 4 sumber, tapi upaya yang kita lakukan ada 4 kali daya upaya yang melebihi dari usaha-usaha orang-orang yang biasa. Kalau orang-orang biasa itu tidur 8 jam, Pak, satu hari. Kalau orang yang luar biasa benar dia bekerja bisa tidur 1,5 jam, 2 jam sehari. Kenapa? Dia akan melipat gandakan potensinya itu untuk hasil yang baik. Ini yang kita akan lakukan ke depan, tapi itu harus dimulai dari bupatinya. Bupati harus paham. Pertama, bupati harus punya keinginan. Kedua, bupati harus punya kejujuran. Ketiga, bupati harus ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, Pak, tenaga yang diberikan itu tidak cepat sakit kan. Kayak gini nih, kita ketemu sampai jam 1 malam. Kalau tidak ikhlas, kita gerutu sakitnya itu mulai dari jantung, kepala, tensi naik, jantungan, diabetes, hipertensi, itu jadinya. Tapi kalau kita ikhlaskan, mudah-mudahan dengan keikhlasan itu kita tambah semangat. Apalagi suplemennya ada di sini semua. Itu yang ingin kita lakukan. Daya saing apa? Daya saing itu menyangkut dengan aspek sosial, bidang sosial dan bidang sosial itu ada pendidikan dan kesehatan. Maka kami berikhtiar, Pak. Kami akan buat 2 perguruan tinggi yang berada di wilayah Ulu dan berada di kota Kuala Tungkal, di Tungkal Ilir. Kenapa kita buat? Antara Ulu dan Ilir jauh jaraknya, Pak. Kami kesini 3 jam. Kalau ke ujung lagi Lubuk Kambing 3,5 jam. Kalau ke ujung lagi sampai ke perbatasan itu bisa 4 jam dari Tungkal Ilir. Bayangkan kalau perguruan tingginya di Tungkal Ilir yang hari ini masih belum ada kecuali STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam. Tidak ada perguruan tinggi lagi di Tungkal Ilir itu. Cuma ada STAI. Tidak ada. Nah, ini yang mau kita bangun. Kalau di Ilir kita bangun itu akademi maritim atau setingkat perguruan tinggi yang berbasis bahari. Kalau di sini perguruan tinggi yang berbasis pertanian dan perkebunan. Kalau itu bisa kita lakukan, maka potensi yang ada di Ulu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda kita ini. Terus bagaimana dia sekolah? Daya saingnya seperti apa? Kita berikan beasiswa. Kita berikan beasiswa. Kalau dia mau sekolah di Eropa, siapkan biayanya, jangan dihentikan. Masa depan anak-anak kita itu, harapan pemuda-pemuda kita itu untuk menguasai ekonomi dunia. Tidak bisa dihentikan. Kita tidak bisa puas dengan perguruan tinggi yang kita ada ini. Bukan berarti perguruan tinggi yang ada ini tidak berkualitas, tapi pilihan dan mungkin jangkauan dari perguruan tinggi itu belum mampu untuk berkompetisi dengan perguruan tinggi yang ada di Eropa segala macam itu. Maka anak-anak kita boleh sekolah di Eropa, boleh sekolah di Amerika, boleh sekolah di Australia, boleh di Jepang, boleh di Cina, boleh di Beijing, boleh di Korea Utara, terserah mau di mana. Tapi biayanya dibiayai oleh pemerintah daerah melalui sumber pendapatan yang ada di daerah, baik itu melalui APBD, Corporate Social Responsibility yang hari ini mungkin 50-60 perusahaan yang ada di Tanjung Barat. Kalau dia ikhlas memberikan 500 juta untuk pendidikan, ada sektor pendidikan, dikali 50 sudah 25 miliar, Pak. Bisa tidak sekolah di Eropa? Bisa, Pak. Bisa. 5 tahun kemudian anak-anak ini akan balik lagi membangun industri-industri yang ada di Tanjung Barat. Itu yang terjadi di Singapura, Pak. Pada masa Lee Kuan Yew, itu Singapura cuma pulau tandus, kemiskinan tinggi. Lee Kuan Yew bingung. Dia sekolahkan, pertama yang dia lakukan, sekolahkan semua anak mudanya keluar. 5 tahun vakum. Dia bangun infrastruktur dengan daya upaya yang ada, dia bangun kebijakan dengan kemampuan dia. Begitu anak-anaknya balik, apa yang terjadi hari ini? Singapura yang tidak punya produksi BBM mengklaim dirinya sebagai sebagai produsen LPG.
Dari mana bahan baku? Dari kita, Pak. Dipakai pipa nyebrang sampai ke Batam, sampai ke seberang itu. Kenapa? Sumber daya manusia mumpuni, manajemen dia kuasai, teknologi dia kuasai. Kita tidak, Pak. Kita cukup anak-anak kita berharap jadi pegawai negeri, atau paling rendah itu paling-paling kita menggantungkan diri honorer di kantor bupati yang gajinya 250.000. Kita terperangkap dengan pola pikir itu sehingga ada peluang yang besar di luar, kita lepas, abai dengan itu. Kita jadi pegawai honorer di kantor bupati gaji 250.000, dan ke depan yang macam itulah. Sumbernya tidak dikuasai, pengolahan dan teknologinya tidak dikuasai. Kita jadi daerah yang bangga dengan produksi bahan mentah. Kita bangga dengan Tanjung Jabung Barat terbesar kedua pengekspor pinang. Pinang yang mana? Pinang mentah, Pak, yang diekspor. Kita bangga dengan pengekspor kelapa dalam. Kelapa dalam yang mana? Kelapa bulat yang kita ekspor. Paling kopra. Kopra punya nilai tambah tidak? Punya, tapi dikit, marginnya dikit. Tapi kopra itu kalau diolah, Pak, antara kelapa sawit, minyaknya dengan kelapa dalam, mahal kelapa dalam ini. Kelapa ini lebih mahal daripada kelapa sawit, Pak, minyaknya itu. Dan turunan kelapa dalam itu banyak. Maka industri itu ya akan kita intervensi. Orang butuh dengan itu. Belum lagi olahan-olahan lain. Nah, kita perlu sumber daya manusia yang mumpuni untuk memiliki daya saing. Sekolahnya harus bagus. Kesehatannya harus dipersiapkan oleh pemerintah. Maka oleh karena itu, kemarin sudah dibangun, syukur ada di Berlung, rumah sakit umum daerah. Respon time, istilah kesehatan itu untuk pelayanan kesehatan itu 10-15 menit, Pak. Kalau ajal urusan Tuhan ini, tapi ada ajal yang dipercepat oleh manusia, ada yang memang kena takdir yang ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Apa ajal yang dipercepat oleh manusia? Pelayanan kesehatan yang rendah kualitasnya. Kualitas itu dari dua aspek, Pak. Kualitas dari pelayanan medisnya sendiri, atau kualitas dari sarana prasarananya sendiri. Kalau sarana prasarananya tidak ada, macam mana pelayanannya berkualitas? Orang nggak ada tempat, dari sini dibawa ke Jambi, Pak, 3 jam, 2 jam setengah. Kalau misalkan respon time 15 menit, kira-kira peluang hidupnya besar tidak? Kecil, kan? Nah, oleh karena itu pelayanan kesehatan kita tingkatkan. Satu, setiap desa harus punya tempat orang bisa berobat secara cepat. Tidak lagi harus desa-desa itu tidak punya tenaga, tidak punya peralatan. Begitu yang sakit gigi dia bisa, Pak, kasih paracetamol. Kalau dia sakit demam, kasih paracetamol, bisa, Pak. Sedikit meningkat yang agak gengsinya tinggi jantung atau jantungan, udah rekomendasi, tidak bisa, Pak, di sini bawa ke puskesmas. Puskesmas tidak bisa, Pak, ada orangnya bawa ke rumah sakit umum. Rumah sakit umum dirujuk, tidak bisa, Pak, kami bawa ke Jambi. Jambi tidak bisa, bawa ke Jakarta, dibawa ke Malaka. Nah, itu yang terjadi, Pak. Itu yang terjadi. Nah, ke depan ikhtiar yang kami akan lakukan, pelayanan kesehatan berkualitas dari sisi ketersediaan sarana prasarananya dan pelayanan medisnya. Aku beasiswa itu menjadi suplemen bagi tenaga medis kita untuk sekolah ke tinggi-tingginya untuk sebagai pusat-pusat rujukan penyakit-penyakit tertentu. Kenapa orang berani ke Malaka, Pak? Klaim Malaka itu sebagai rujukan internasional, dia siapkan tenaga medisnya dan sarana prasarana. Kita bisa juga, bisa, Pak. Satu contoh yang kami bisa dapat berikan, rehabilitasi dari narkoba, Pak, yang terbesar itu ada di Thailand, Pak. Waiting listnya itu 5 tahun, Pak. Thailand itu klaim negaranya sebagai rehabilitir atau rehabilitasi untuk pecandu narkoba. Inden, Pak. Jadi kalau dia mau bawa anak, siapa orang-orangnya? Orang dari Indonesia. 2,5 juta per tahun, Pak. Inden untuk direhabilitasi di Thailand dikasih DP, Pak. DP-nya kalau tidak salah 5 atau 20 juta. Bayangkan kalau 2,5 juta itu dikali 25 juta inden untuk di situ, berapa triliun duit kita itu terbang. Maka kesempatan sejahtera kita itu rendah. Kenapa? Pelayanan kesehatan yang seperti itu kita abaikan.
Padahal kita mampu dengan sumber daya yang berkualitas. Bagaimana supaya dia berkualitas? Sekolahkan tinggi-tinggi. Bagaimana dia bisa sekolah tinggi? Biaya ini disiapkan oleh pemerintah. Jangan matikan harapan anak-anak muda itu hanya karena tidak ada biaya. Alasan ekonomi yang tidak mungkin kita sekolah tinggi, jangan jadi itu menjadi alasan anak-anak muda kita berhenti sekolah, sehingga masa depannya itu terhambat oleh kebijakan kita yang tidak pro pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ke depan kita ingin perbaiki itu melalui kebijakan-kebijakan kami, dan kami mohon didoakan. Kemudian agamis itu nanti kita akan jadikan Tanjung Jabung Barat ini sebagai kota atau daerah yang menjadikan nilai-nilai agamanya itu menjadi semangat dalam perilaku keseharian sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakatnya. Tidak harus satu kelompok, tapi semua kelompok. Maka nanti kami akan berikan intervensi penguatan ekonomi berbasis lembaga-lembaga keagamaan supaya lembaga agama itu mampu mensejahterakan jemaahnya. Kalau ada yang miskin di situ, ada kelompok ekonomi yang bisa dikelola oleh lembaga agamanya itu, maka itu yang akan menjadi split effect atau efek tumpah atau turunan dari kebijakan itu. Dia bisa membiayai masyarakat di sekitar rumah-rumah ibadah. Itu yang kami akan lakukan ke depan. Atau kelompok-kelompok pengajian dari agama manapun, dia harus produktif sehingga nanti hubungan tatanan sosial yang ada di situ semakin baik. Orang, Pak, kalau perutnya lapar cenderung berkelahi, Pak. Tapi kalau perutnya kenyang, Pak, tidur dia ngantuk. Sudah makan cenderung ngantuk, Pak. Tapi hari ini kalau tidak makan, Pak, mikir apalagi yang mau dimakan, akhirnya nyari, Pak, yang mudah cari duit, jual narkoba. Satu linting 600.000, bisa jutaan, satu hari bisa dapat. Tapi apa yang terjadi, Pak? Rusak, Pak, masa depan anak-anak kita dan bahkan Tanjung Barat ke depan rusak. Siapa yang paling berdosa di dunia ini kalau itu rusak? Pemimpin, Pak. Maka oleh karena itu, bapak-bapak dan kawan sekalian, kita semangatkan seluruh masyarakat Tanjung Jabung Barat ini untuk cerdas dalam memilih pemimpin. Jangan ikut-ikutan. Kami tahu dan paham, dan kami mengalami duit menentukan di dalam masa depan Tanjung Barat. Tapi bukan duit yang kita gadaikan masa depan kita itu benar duit. Ini harus kita lawan, Pak. Harus kita lawan. 5 tahun ke depan, Pak, dengan duit 300.000 kita menggadaikan masa depan anak-anak kita yang mau sekolah di Eropa. Kita membiarkan pelayanan kesehatan ini tidak berkualitas. Kita mengabaikan perguruan tinggi yang sampai sekarang tidak ada perguruan tinggi. Waktu kami pindah kemarin ada Unja, Pak, yang sudah ada 3 fakultas. Waktu kami ke kementerian, begitu kami balik, alhamdulillah ada kemajuan, Pak. Kemarin ada perguruan tinggi, sekarang tidak ada lagi perguruan tinggi itu. Ada kemajuan, ya. Dari ada menjadi tidak ada, hilang perguruan tingginya. Kenapa? Komitmen dari siapa? Pemimpin. Siapa yang milih? Itu semua, Pak. Dasar pilihannya apa? Duit tidak. Kalau duit, ya balik lagi lah kayak gitu. Kembali kita ke zaman yang 5 tahun lagi ke depan, kita memperpanjang kondisi yang sudah ada ini. Kami ingin kondisi ini kita habisi sampai sini. Siapapun pemimpinnya, tidak harus kami yang Bapak usahakan, tapi kita coba lihat siapa pemimpin yang bisa memberikan masa depan dan harapan bagi kita semua. Kasih tahu kami milih dia juga. Coblos sama-sama pemimpin itu. Kenapa? Ada gantungan masa depan anak-anak kita di pemimpin yang seperti itu. Kalau kita hanya kepada ego suku, ego kelompok, atau ego terhadap sesuatu yang kita anggap itu menjadi kekuatan untuk berkuasa di dalam satu jabatan, maka kita semua menggadaikan masa depan Tanjung Jabung Barat ini. Kita semua menyerahkan masa depan Tanjung Jabung Barat itu untuk dihancurkan lagi. Kalau tidak mulai dari ini, Pak, dari hari ini, kapan lagi? Ini kesempatan kita mengusung perubahan. Kalau kita lepaskan kesempatan ini, maka perubahan itu jangan harap bisa kita wujudkan. Kenapa? Kalau kita pilih tahun ini, Pak, dia akan bertahan 2 periode. Incumbent, ya.
Incumbent lebih mudah dia mempertahankan kedudukannya itu dengan instrumen pendukung yang lengkap. Intervensi terhadap kebijakan, intervensi terhadap perilaku birokrasi bisa dia lakukan karena dia incumbent, punya kekuasaan saat itu dan punya power. Birokrasi ke depan harus bisa menolak. Jangan takut kehilangan jabatan. Tanggung jawabnya bukan kepada pemimpin, tapi kepada Tuhan. Kalau jabatan itu digantungkan kepada pemimpin dan kita takut kehilangan pendapatan tambahan dari jabatan itu, selesai Tanjung Barat, selesai Indonesia. Berhenti kita untuk maju dan berhenti anak-anak kita punya harapan. Mari bapak-bapak sekalian, kami terima kasih sekali kepada bapak-bapak sekalian dengan ikhlas mendukung kami dan bentuk relawan ini untuk bersama-sama memperjuangkan. Yang kami titip bapak-bapak sekalian, jangan gadaikan masa depan anak-anak kita itu hanya dengan duit yang diiming-imingkan. Habis Pak Brady, 300.000, 1 juta, 10 juta. Kalau dikasih 100 juta, ada tak yang mau ngasih 100 juta satu suara? Kalaupun dia sanggup Pak, bagi 365 hari, dibagi dikali 5 tahun. Itulah hasil yang kita peroleh akibat kita menggadaikan masa depan Tanjung Jabung Barat, masa depan anak-anak kita, dan masa depan orang-orang miskin yang hari ini tidak beruntung, yang menggantungkan pada pemimpin yang ke depan. 10,2% kemiskinan Tanjung Barat. Dari 323.000 itu ada 32.000 orang miskin. Itu ingin juga sejahtera Pak. Cara sejahtera macam mana? Harus pemimpinnya yang mikirkan. Zolim pemimpin kalau dia membiarkan masyarakatnya tidak makan. Oleh karena itu saya bilang dengan kawan-kawan, pemerintah ke depan harus menjemput, bukan menunggu. Kalau dia menunggu Pak, orang-orang miskin, orang-orang tidak beruntung, tidak mungkin berani berhadapan dengan bupatinya Pak. Jauh-jauh dia sudah gemetaran. Nengok kantor bupati aja dia sudah gemetaran. Apalagi dia menghadap ke Pak Bupati, Pak Bupati kami belum makan. Mungkin tidak itu bisa dilakukan. Tidak mungkin Pak. Maka pejabat ke depan, birokrasi dan pemerintah ke depan mendekati masyarakat, mempertanyakan masalah masyarakat. Bapak udah makan belum? Udah 3 hari Pak udah makan. Dosa. Bisa tidak dia ngadu? Tidak Pak. Ketemu Satpol PP aja udah gemetaran ya. Apalagi ketemu bupati. Nah ini yang saya maksudkan, birokrasi ke depan yang 4 kali lebih cepat itu dia melayani, menjemput masalah bukan menunggu masalah. Dia aktif, dia boleh pasif. Kalau dia mampu untuk mengedepankan itu, ikut gerbong kami. Kalau dia tidak mampu, wabillahi taufik wal hidayah, silakan menunggu di belakang, tunggu dia sampai mampu untuk bersama-sama dengan rakyat memecahkan permasalahan masyarakat, memberikan solusi kemajuan kepada masyarakat. Kalau tidak tinggal, itu birokrasi 4 kali lebih cepat. Transparansi, kecepatan pelayanan, respon terhadap kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Ini yang mau kita wujudkan ke depan dengan konsep beda, bermartabat, ekonomi tangguh, daya saing dan agamis, dan konsep 4 kali lebih cepat. 4 kali lebih cepat itu bukan isapan jempol, Pak. 4 kali lebih cepat itu memerlukan komitmen pemimpinnya. Maka orang bilang nggak bisa, nggak mungkin Pak. Tidak ada yang tidak mungkin selagi kita bernafas. Tidak ada yang tidak mungkin selagi kita bergerak. Tidak ada yang tidak mungkin selagi kita diberikan nyawa oleh Tuhan. Segala sesuatu mungkin. Karena Tuhan bilang sekali lagi, Tuhan tidak akan berubah nasib satu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Tuhan tidak gantung harapan itu dengan kekuatan Tuhan dan tidak merubah nasib yang sudah diusahakan oleh umatnya, tapi diberikan umatnya rubah nasib kau sendirilah yang menikmati. Tuhan sudah bilang seperti itu. Maka keyakinan kami dengan komitmen itu, kita bisa lakukan itu. Tolong dukung kami Pak, tolong doakan kami, tolong bantu kami. Jadikan virus-virus ini untuk kita sebarkan ke masyarakat, supaya virus ini menjadi virus kebaikan. Jangan jadi virus seperti corona, semua tutup mulut Pak.
semua tutup mulut pakai masker. Kami tidak mau virus itu yang disebarkan. Artinya yang kebaikan diberikan. Nah, agen kebaikan itu ada di kawan-kawan semua. Kami memang tidak punya duit, Pak, tapi kami punya hati. Kami tidak punya apa-apa. Kalau berharap kami berikan dana, wallahu a'lam, kami tidak mungkin mampu. Tapi kami punya daya pikir dan keinginan yang kuat untuk kita semua, untuk masyarakat Tanjung Barat. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun. Kami tidak mengajari, Pak. Kami memompa semangat kita semua, termasuk kami, supaya tidak mudah menyerah dengan kondisi yang ada ini. Terima kasih, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Pada Tuhan kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.